Di era digital ini, kita hidup dengan kemudahan teknologi. Di sisi lain, banyak orang yang mengalami stres, cemas, overthinking, hingga depresi. Media sosial cenderung membuat kita mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tekanan pekerjaan, tekanan pendidikan, tekanan masa depan, tekanan karir. Sementara banyak orang yang belum memahami betapa pentingnya kesehatan mental dan pikiran. Pertanyaannya, bagaimana ilmu pengetahuan sains dan ajaran Islam dapat menjadi solusi? Bersama saya Muhammad Fadlan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra, Mental dan Pikiran, Sinergi Ilmu Sains dan Pandangan Islam. What is mental dan pikiran? Baik, saya akan jelaskan secara ringkas. Mental dan pikiran merupakan dua hal yang menentukan kualitas hidup seseorang. Mental berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi emosi, menghadapi tekanan, serta bangkit dari kesulitan. Sedangkan pikiran merupakan pusat dari cara kita memahami, menilai, dan mengambil keputusan dalam hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai menyadari bahwasanya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Teman-teman pernah lihat banyak penyakit timbul karena stres kronis, banyaknya pikiran, sehingga penyakit-penyakit fisik ini timbul karena kita terlalu stres, hormon stres kita terlalu tinggi, akhirnya penyakit berdatangan. Betapa pentingnya kita menyadari kesehatan mental ini karena punya interconnection dengan kesehatan fisik. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup yang wajar, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Penelitian di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa cara berpikir seseorang mempengaruhi kondisi emosinya. Aaron T. Beck, pelopor terapi kognitif, menunjukkan bahwa pikiran yang dipenuhi keyakinan negatif dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan depresi. Sebaliknya, pola pikir yang realistis dan positif membantu seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan. Selain itu, penelitian mengenai neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia mampu berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Kebiasaan berpikir yang baik, belajar terus-menerus, berlatih mengendalikan emosi, melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif dapat memperkuat hubungan antar sel saraf otak sehingga kemampuan mengelola stres menjadi lebih baik. Jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang, Islam telah mengajarkan dan memberikan pedoman kepada umat muslim bahwasanya pentingnya menjaga hati dan pikiran. Dalam surat Al-A'raf ayat 28, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan batin bukan hanya diperoleh dengan materi, tetapi juga kedekatan spiritual kepada Allah. Ada satu amalan dari Rasulullah SAW. Amalan ini berkaitan dengan kecemasan, overthinking, kegelisahan, yang dimana amalannya mesti saya pakai sampai hari ini. Jadi satu ketika Rasul menemukan sahabat yaitu Abu Umamah. Abu Umamah ini tidak biasanya di masjid selain waktu sholat. Nah, Abu Umamah ini berada di masjid terus di lain waktu sholat. Lalu Rasul menghampiri Abu Umamah ini dan berbicara dengan Abu Umamah. Rasul mengatakan, wahai Abu Umamah, mengapa kamu ada di masjid terus-menerus selain waktu sholat? Lalu Abu Umamah ini menceritakan bahwasanya Abu Umamah ini sedang menghadapi banyak masalah, yaitu tentang hutang piutang, sehingga Abu Umamah ini cemas dan gelisah menghadapi masalah ini dan tidak ada jalan keluar. Setelah itu Rasul memberikan satu amalan yaitu doa. Amalan doanya ini kurang lebih seperti ini. Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hajan wa a'udzuka minal azzi wal kasal wa a'udzuka minal jubni wal buhl wa a'udzuka min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi diceritakan setelah Abu Umamah mengamalkan doa ini setiap pagi dan sore, masalahnya selesai, hati Abu Umamah menjadi lebih tenang. Diceritakan kurang lebih seperti itu. Menariknya, dalam Islam juga kita diajarkan untuk selalu berhusnudzon.
berprasangka baik kepada Allah maupun kepada sesama. Nah, dalam ilmu pengetahuan psikologis modern, bahwasanya sikap optimis dan penuh harapan berkaitan dengan tingkatan stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, serta kemampuan menghadapi masalah secara efektif. Selain itu, ibadah seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa memiliki manfaat psikologis. Dalam berbagai penelitian, menemukan bahwasanya praktik keagamaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran mampu membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan ketenangan, memperbaiki regulasi emosi, dan meningkatkan kepuasan dalam hidup. Dari penjelasan ini, ilmu pengetahuan dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, justru saling melengkapi dan terkoneksi. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana otak dan pikiran bekerja melalui penelitian ilmiah, sedangkan Islam memberikan arah moral dan spiritual agar manusia menggunakan pikirannya untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan pikiran. Yang pertama adalah memperkuat hubungan spiritual. Itu melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian. Itu adalah langkah pertama yang sederhana untuk kita memberikan ketenangan dalam hati. Nah, banyak penelitian juga dalam psikologis kan, praktek keagamaan dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan ketenangan. Nah, ini adalah bagian pertama paling sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan pikiran. Nah, yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik, yaitu berolahraga. Nah, dari berbagai macam penelitian mengatakan olahraga secara mental memicu hormon endorfin yang memperbaiki suasana hati dan meredakan stres. Ketika kita berolahraga, kita akan banyak melakukan gerakan tubuh. Nah, yang dimana gerakan tubuh ini dapat melepaskan hormon serotonin yang membuat kita lebih tenang dan bahagia. Dalam menjaga kesehatan fisik juga tidak hanya dengan berolahraga, tapi juga dengan menjaga pola tidur, menjaga pola makan, demi menjaga kesehatan fisik. Yang ketiga adalah menjaga pola pikir yang sehat, menghindari prasangka buruk, berpikir positif, dan melihat suatu masalah menjadi pembelajaran dalam hidup. Dan yang keempat adalah membangun hubungan sosial yang baik. Nah, lingkungan yang positif, keluarga, teman, orang-orang terdekat, jangan pernah ragu untuk bercerita ketika kita menghadapi tekanan psikologis. Nah, ini poin yang paling penting untuk selalu bercerita kepada seseorang ketika menghadapi masalah atau tekanan psikologis. Nah, itulah 4 langkah sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan pikiran. Yang pertama ada spiritual, yang kedua ada kesehatan fisik, yang ketiga menjaga pola pikir yang sehat, dan yang terakhir adalah membangun hubungan sosial. Sebagai generasi muda, kita hidup di era yang penuh tantangan, tekanan akademik, pekerjaan, media sosial, dan berbagai tuntunan kehidupan seringkali membuat mental kita mudah terganggu. Tapi jika kita memahami dan mau belajar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, maka pribadi kita akan menjadi kuat secara intelektual, sehat secara mental, dan kokoh secara spiritual. Maka dari itu, marilah kita menjaga pikiran dengan ilmu, menjaga hati dengan iman, karena manusia yang terbaik bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi mereka yang mampu menghadapi masalah dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keimanan.